Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fil nasi fil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah pada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai onta-onta yang kurus, dan mereka akan datang di segala penjuru. Surah Al-Hajj ayat ke-27. Bisa kita katakan dasar daripada orang haji dan perintah haji itu yang berpijak kepada ayat ini. Maka dikatakan haji itu adalah dilakukan dari Adam ke Ibrahim. Ini merupakan mata rantai syariat ibadah yang langsung diperintahkan dari Allah menuju ke Rasulullah SAW. Lantas bagaimana kira-kira cara melakukan ibadah haji dan siapa yang akan mengajarkannya? Tentu kita perlu pembimbing, perlu tutor yang akan mengajarkan ibadah haji. Kalau Ibrahim, jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihissalam untuk mengajarkan cara manasik haji itu kepada Ibrahim. Maka di dalam satu kitab di halaman 49 dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Jibril untuk mengajarkan cara manasik haji itu ke Ibrahim. Pertama, tawaf 7 kali putaran. Ketika Adam mengusap semua rukun, maka Ibrahim mengikuti langkah itu. Diusap semua rukun itu. Rukun Hajar Aswad diusap, rukun Iraki, rukun Sami, dan rukun Yamani. Kemudian Rasulullah SAW dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Usai tawaf, Jibril menuntun Ibrahim menuju ke As-Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu satu tanda-tanda syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sa'i 7 kali, maka Ibrahim dibawa dan diajak menuju ke Mina. Setibanya di Jumratul Aqabah, maka muncullah iblis. Apa kata Jibril kepada Ibrahim? Wahai Ibrahim, ambil batu, lempar dia. Inilah yang disebut dengan Jumratul Aqabah. Syariat Nabi Ibrahim, jumrah, kemudian dilanjutkan dalam syariat Islam, yaitu syariat Rasulullah SAW. Kita jumrah Aqabah merupakan satu kenang-kenangan dari Nabi Ibrahim yang melempar iblis 7 kali dengan 7 kerikil. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga pun sama. Itu ya dasarnya dari iblis. Bukan berarti kita melempar jumroh saat ini ya melempar iblis, tidak. Itu merupakan pijakan dari syariat Ibrahim. Kita ikuti dan kita ya mengikuti syariat Ibrahim dalam ibadah haji ini. Usai itu, maka Ibrahim pun dibawa menuju ke Arafah. Setibanya di Arafah, Jibril bertanya, Ibrahim, apakah engkau telah tahu cara melakukan ibadah haji sekarang? Maka Ibrahim menjawab, aku tahu, wahai ya Jibril, cara melakukan ibadah haji itu sendiri. Dengan bahasa Arab al-an kaifa ya melakukan ibadah haji itu. Apakah engkau telah tahu cara melakukan ibadah haji itu sendiri? Maka Ibrahim mengatakan,
atau tahu melakukan ibadah haji itu sendiri. Maka dengan mengatakan Arafah, kalimat Arafah, Araf itu dengan kalimat itu dinamakanlah tempat itu Arafah. Itu yang pertama. Kedua, dengan Arafah i'tirafu bidzam, mengakui segala dosa, maka dinamakanlah tempat itu Arafah. Kemudian bisa juga dengan riwayat yang lain dinamakan bumi itu bumi Arafah, ya ta'arafan. Ada dua orang yang saling ketemu, maka dinamakanlah itu Arafah. Siapa dua orang yang saling ketemu itu? Ya, tentunya Adam dan Hawa di tempat itu. Maka kita hidupkan, kita abadikan sejarah itu ya, dengan wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Setelah Ibrahim melakukan wukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Ibrahim itu untuk menyuruh kepada manusia lainnya. Wahai Ibrahim, suruh pada manusia untuk haji. Ibrahim menjawab, bagaimana saya menyuruh ya Allah? Di sini tidak ada manusia dan suaraku tidak akan sampai. Allah berfirman kepada Ibrahim, seru saja wahai Ibrahim, aku akan menyampaikannya. Maka Ibrahim berdiri di atas makamnya. Wahai manusia, berhajilah dan berhajilah. Kemudian dia naik menuju ke Gunung Abi Kubais, naik di atasnya, menyuruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan kalimat, wahai Ibrahim, kul, katakan, ya ayuhan nas, ajibu rabbakum. Ya ayuhan nas, ajibu rabbakum. 3 kali. Ya ayuhan nas, ajibu rabbakum. Wahai manusia, penuhi panggilan Tuhanmu. Wahai manusia, penuhi panggilan Tuhanmu. Wahai manusia, penuhi panggilanmu. Barang siapa yang menjawab 1 kali, labbaik Allahumma labbaik, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk berhaji 1 kali. Barang siapa yang menjawab 3 kali, maka Allah akan memudahkan untuk berhaji 3 kali dan seterusnya. Siapa di antara makhluk-makhluk Allah yang menjawab? Ya, makhluk-makhluk Allah yang menjawab, yang ada di daratan semua menjawab, yang ada di lautan semua menjawab, dari bangsa ikan yang ada di daratan, dari bangsa pohon-pohonan, dari bangsa gunung-gunung. Bahkan dalam satu riwayat, manusia yang berada di rahim ibunya pun menjawab itu atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu keistimewaan yang diajarkan, yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dalam satu riwayat juga, orang bangsa yang pertama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bangsa Yaman, dengan mengatakan, ayuhan nas, kataba alaikumul hajj ila baitil atiq fa'ajibu rabbakum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan kewajiban ibadah haji, maka hajilah kalian. Dalam riwayat lain mengatakan, annallaha qad amarakum bil haji. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan kalian untuk berhaji, ya, hadzal bait, di tempat ini, di Ka'bah ini, yusibakum bihil jannah wa yujirukum min azabin nar. Tahajju, tidak lain agar kalian itu mendapatkan pahala dari haji dan kau akan dibebaskan dari api neraka. Tahajju, maka berhajilah. Ya. Maka setelah itu berbondong-bondonglah manusia untuk melakukan ibadah haji, ya, dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu. Termasuk kita ini merupakan dari mata rantai syariat haji
yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat suci. Maka mudah-mudahan kita, kalian, dimanapun berada, dimudahkan untuk berhaji. Minimal umroh. Ya, tentu umroh memerlukan biaya besar. Tergantung kita, bagaimana semangat kita. Bahkan ada kisah yang menarik, kita pun telah mendengar atau membacanya. Ada seorang penjual kue keliling setiap harinya. Dia mengumpulkan dari hasil kuenya itu 20.000. Kalau satu kue itu 1.000, berarti ada 20 biji kue. Menabung dalam 3 tahun, maka terkumpul biaya untuk umrah itu sampai mencapai 30 juta. Maka dari itu, dia sudah bisa untuk melakukan ibadah haji. Penjual kue saja bisa mengumpulkan dan menyisihkan biaya untuk ibadah umrah. Bagaimana orang-orang yang memiliki usaha yang lebih besar daripada itu? Pasti bisa. Semuanya itu tergantung kuat niat kita, kembali kepada semangat kita. Maka kuatkan niat untuk berhaji setiap tahun, ya, tingkatkan semangat untuk menabung, menyisihkan sedikit rezeki bekal ibadah umroh ataupun haji. Semoga memberikan edukasi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.